Ini dia testimoni A1 dari gelandangan Suriah. Ayo kita lihat. Ada ungkapan mengatakan, dia ngomong doang tuh, belum pernah di sana. Kali ini kita bawakan mereka yang udah bolak-balik ke sana dan sempat disangka gelandangan di Suriah. Suriah itu adalah wilayah yang banyak disebut dalam hadis-hadis. Terus di akhir zaman nanti merupakan pusat center perjuangan umat Islam. Jadi karena di sana banyak korbannya juga, mau tidak mau kita harus berpartisipasi dalam membantu para korban tersebut. Suriah ini mulai tahun 2014 itu menjadi wilayah yang cukup mengerikan lah, karena di sana ada sebuah kelompok yang berasal dari Irak. Dia masuk Suriah untuk menunggangi konflik, untuk memaksakan agendanya yang ekstrim itu, sehingga waktu itu perjuangan rakyat Suriah yang melawan Bashar al-Assad ini mengalami kemunduran. Karena waktu itu mereka datang dari timur, awalnya mengaku akan membantu, tapi setelah mereka masuk ke dalam, mereka mulai mengambil satu persatu wilayah yang diperjuangkan rakyat Suriah dan menginstal ideologi berbahaya waktu itu, yang sampai di Indonesia pun kita dibuat repot oleh mereka. Apa namanya? Kan banyak di Suriah itu kena kanker ya. Kanker itu sangat banyak orang Suriah mengalami kanker. Dia cerebral palsy yang paling banyak. Jadi palsy. Anak lahir dengan stres, bom, dia tinggal di kota yang diserang terus, stres, kurang gizi. Jadi dia itu kayak orang nggak punya kesadaran gitu dari lahir sampai ibunya hamil dalam posisi stres, anaknya lahir dengan cacat. Mereka itu komen bahwa anaknya untuk hanya berobat ke Turki terus balik itu sangat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, terima kasih untuk segala supportnya, kritik, saran atau komen, semua monggo. Apapun kita terima, ya, gitu ya. Semua doa-doanya, alhamdulillah kita terima semuanya. Yang nyebelinnya kita blok lah. Tapi teman-teman semuanya, terima kasih untuk segala masukannya. Mudah-mudahan hari ini dan juga episode ini memberikan keberuntungan secara edukasi tentang apapun yang sedang kita bicarakan hari ini. Dari clickbait yang pertama tadi adalah testimoni A1 dari gelandangan Suriah. Maksudnya gimana? Nah, seperti biasa di episode-episode sebelumnya, ini ada berbagai sudut pandang mengenai apa yang terjadi dengan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di Suriah, karena dekat dengan saudara kita yang di Palestina. Dan perbedaan sudut pandang ini kita serahkan ke teman-teman semua, kemudian nilai aja kira-kira mana yang menurut teman-teman ini paling mendekati kenyataan di lapangan. Tapi yang pasti ada ungkapan mengatakan, dia ngomong doang tuh, belum pernah di sana. Kali ini kita bawakan mereka yang udah bolak-balik ke sana dan sempat disangka gelandangan di Suriah. Ini ada dua orang yang juga mereka merupakan pelaku sosial media juga. Kalau di IG-nya, yang pertama adalah Mas Pega. IG-nya apa, Mas? Pega Sitama. Kemudian berikutnya Mas Hasan Tolib. Saya tahu marganya doang. IG apa? Ben Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh. Jadi kalau kita baru ngobrol teman-teman, mungkin silakan sambil di follow IG-nya ya, bahwa mereka ternyata udah menyuarakan hal ini cukup lama. Kalau nggak salah antum dari berapa tahun? Tahun 2012 waktu pertama kali ada pecah perang Suriah, waktu menjadi konflik militer. Awalnya kan demonstrasi sipil, kemudian berkembang karena kerasnya tindakan rezim Assad kepada rakyatnya, banyak tentara yang membelot. Kemudian tentara itu mendirikan Free Syrian Army untuk melindungi warga yang berdemo dari serangan pasukan Assad. Nah, waktu itu mulai muncul konflik bersenjata. Saya mulai mengamati di sana, mengikuti perkembangannya. 2012 tuh? 2012. Dan salah satu teman saya yang di media sosial juga, di Facebook waktu itu, kita membuat gerakan pengiriman bantuan ke Suriah. Waktu itu orang sama sekali nggak tahu karena tertutup dengan isu-isu nggak ada beritanya kan? Nggak ada beritanya dulu. Jadi kita meneliti. Ternyata antum udah di situ? Saya tidak ke sana. Saya waktu maksudnya itu udah berkutat di situ ya? Udah berkutat waktu masih kuliah waktu itu di Jogja. Oh, Masya Allah. Kalau antum sejak tahun berapa? Sejak gempa Turki, yang terjadi gempa Turki. Gempa Turki itu 2022 ya? Iya. 2022 ya? Ya itu dekat juga soalnya sama Syria ya? Iya, dekat. Gitu. Sampai kita masuk ke dalam Suriah, kita kirim bantuan ke dalam Suriah. Jadi sebenarnya yang membuat antum kemudian jadi bolak-balik Syria itu gara-gara bantuan jadi intinya? Karena kita percaya Suriah itu adalah wilayah yang banyak disebut dalam hadis-hadis. Terus di akhir zaman nanti merupakan pusat center perjuangan umat Islam. Jadi karena di sana banyak korbannya juga, mau tidak mau kita harus berpartisipasi dalam membantu para korban tersebut.
Udah berapa kali ente masuk sana? Kalau saya baru sekali, tapi sudah ngirim tim itu dari 2012 itu ada sebanyak 15 tim dari 15 tim tim. medis, guru, relawan media sebanyak di sana. Jadi untuk memberitakan Suriah Oh gitu. supaya saudara-saudara kita di Indonesia ini teredukasi. Apalagi Suriah ini mulai tahun 2014 itu menjadi wilayah yang cukup mengerikan lah karena di sana ada sebuah kelompok yang berasal dari Irak. Dia masuk Suriah untuk menunggangi konflik, untuk memaksakan agendanya yang ekstrim itu, sehingga waktu itu perjuangan rakyat Suriah yang melawan Bashar al-Assad ini mengalami kemunduran. Karena waktu itu mereka datang dari timur, awalnya mengaku akan membantu, tapi setelah mereka masuk ke dalam, mereka mulai mengambil satu persatu wilayah yang diperjuangkan rakyat Suriah dan menginstal ideologi berbahaya waktu itu yang sampai di Indonesia pun kita dibuat repot oleh mereka. Apa namanya? Islamic Irak and Syam. Oh, ISIS. Ya. Yang belum lama kemudian dideklar katanya itu buatan Amerika oleh mereka sendiri. Iya. Apa benar? Kalau yang saya sumber-sumber primernya itu awalnya itu Baghdadi itu memang orang yang istilahnya punya semangat pada Islam kan. Kemudian waktu itu Amerika menyerang Irak. Menyerang Irak, menghancurkan militer Saddam Hussein dalam waktu 1,5 bulan kalau nggak salah. Itu mereka yang nyerang? Amerika dulu Amerika, kan Saddam Hussein kan dituduh mempunyai senjata pemusnah massal, ya. berkolaborasi dengan Osama bin Laden dan sebagainya. Ya. Itu kan ternyata hoax semua. Nah, waktu itu karena ada orang asing dan itu non muslim menyerang negara muslim, itu banyak orang yang bersemangat untuk melawan Amerika. Lalu kemudian Amerika ini membubarkan tentara Irak itu, dikumpulkan dengan para orang-orang Islam yang semangat dengan jihad kan, para jihadis. Itu ada juga yang berpahaman garis keras dan sebagainya, pokoknya ingin melawan Amerika aja. Ternyata mereka kemudian masuk dalam camp itu, disatukan dengan tentara-tentara Saddam tadi, mantan-mantan perwira Saddam Hussein kan. Mereka sudah bubar istilah organisasinya. Kemudian mereka saling tukar ilmu. Jadi yang dari pemerintah Saddam Hussein ini memberikan ilmu pemerintahan, ilmu taktik, intelijen dan sebagainya. Kemudian dari kelompok yang Islamis ini, yang garis keras ini, memberikan istilahnya giroh perjuangan gitu. Jadi mereka saling tukar ilmu. Kemudian setelah mereka bebas, Amerika membebaskan mereka membuat organisasi ISIS itu. Jadi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Berapa jumlah aku tahu? Kalau mereka kan istilahnya naik turun nih. Pertama masuk itu mungkin sekitar 15.000 orang ada dari Irak nih. Sedikit ya sebenarnya. Kemudian kan mereka membuka pintu membuka rekrutmen volunteer seluruh dunia yang seideologi, yang takwir ini. Itu puncaknya mereka yang saya baca itu 100.000 orang militan tuh dari berbagai negara atau yang dari Irak sebagainya. Waktu itu mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Suriah Timur dan wilayah Irak yang Sunni di daerah Mosul, daerah apa yang berbatasan dengan Suriah. Mereka mengklaim inilah khilafah gitu. Nah, itu jumlahnya memang cuma segitu, tapi ini yang dipropagandakan media sebagai wajahnya Muslim seluruh dunia. Iya. Jadi mereka tuh dipakai sebagai, jadi media tuh menggunakan mereka sebagai bahan sebenarnya. Gara-gara mereka itu orang-orang tuh lebih tahu kekejaman mereka daripada kekejaman Assad. Dulu siapa yang tahu penjara Setnaya? Dulu siapa yang tahu pembantaian di Hama, pembantaian gas kimia? Kan orang nggak tahu. Mereka lebih lihat orang yang dibunuh pakai digorok itu. Padahal inti dari permasalahan konflik itu adalah rakyat sipil yang dibunuh. Gara-gara kelompok ini, orang-orang jadi fokusnya ke kekejaman mereka. Sehingga kekejaman yang lain yang lebih besar di Suriah tertutupi. Baru kebuka sekarang nih, pas kita buka-buka emang serem juga sih sebenarnya ya. Kalau antum sendiri berapa kali bolak-balik? Ana sudah 6 kali. 6 kali. Itu yang gimana ceritanya antum bisa disangkain gelandangan itu? Jadi waktu itu kita kan lagi mau masuk dari Turki, mau masuk ke wilayah Suriah. Ada checkpoint di situ, kita harus cek imigrasi, kita cek semua apa yang kita bawa, terus apa yang akan kita lakukan di sana kan. Setelah itu waktu kita baris di barisan mungkin nggak jauh dari antrian ya. Jadi coba kita dipinggirin, minggir, ganti yang belakang maju dulu. Terus itu dari teman kita nanya kenapa kok kita diminggirin. Loh kamu ngapain ke sini? Loh kita mau ngasih bantuan ke warga Suriah yang membutuhkan. Kata saya tadi ketemu kamu di pinggir jalan, kamu waktu berhenti di mobil tadi, saya kira kamu ini gelandangan. Gak mungkin lah orang seperti kamu mau bantu orang dalam Suriah. Apa yang kamu aja mau saya sumbang gitu ya? Kamu saja mau saya sumbang. Kalau saya tadi tahu kamu gak punya, saya sumbang. Tapi kamu mana mungkin? Nah, salah satu dari teman kita orang asli Turki dan orang Suriah yang tinggal di Turki, kita menjelaskan bahwasanya
mereka punya bantuan, kita jelasin bahwa bantuan kita seperti ini. Nggak lama waktu itu para pengurus dari bantuan untuk wilayah Suriah itu dari Turki yang namanya AFA itu datengin kita. Loh, ini tamu saya. Akhirnya mereka, oh ya saya salah paham, maaf. Akhirnya kita masuklah ke dalam. Berapa itu waktu itu? Waktu itu kita bawa untuk sekitar 30.000 untuk bantuan. Enggak, maksudnya kalau ada apa muatan-muatannya itu berapa? Muatannya waktu itu kita bikin tenda, kalau nggak salah itu 1 kontainer. Tenda itu ada sekitar, tenda gede ya untuk satu keluarga. Itu sekitar 150 tenda. Terus kita sembako kita bagikan sekitar paket sembako itu sekitar 2 kontainer kalau nggak salah, sekitar 1 kontainernya itu kalau nggak salah 1.500 ya. Loh, yang ngirim sumbangan bukan cuma antum kan sebenarnya, ada banyak berarti kan? Ada banyak, tapi dari NGO di Indonesia nggak seberapa ya. Banyak kan dari mereka dari luar. Dari luar gitu ya? Ya. Maksudnya mereka mengetahui mana yang ngirim sumbangan, mana yang bukan, bagaimana? Apa ada penampilan khusus gitu kan? Jadi kalau orang sana itu ngeliat kan dari penampilan. Ketika lihat kita penampilan kita dengan penampilan Indonesia, mereka kan tanda kutip ini siapa gitu. Sedangkan mereka yang datang orang Turki kan dengan penampilannya, apalagi kalau musim dingin kan mereka kan dengan gaya mereka hidup, gaya mereka dengan pakaian mereka yang bermerek atau apa. Sedangkan kita udah terbiasa dengan suatu perjuangan ya, dengan penampilan kita ya ini kita nggak perlu setting kita seperti apa. Akhirnya mereka ngeliat kita, loh nggak mungkin ada orang mau ngasih bantuan, sedangkan dari negara-negara lain tuh dia dengan mobilnya dijemput di hotelnya, masuk dengan mobil mewah. Sedangkan kita kan enggak, kita kan ngangkut. Kita naik taksi, kita turun di perbatasan, kita sewa taksi, kita nanti kita jemput sama dia. Nanti kita jalan dari perbatasan Turki ke Suriah itu lumayan jauh kan, jadi kita jalan kaki pelan. Orangnya kan ngelihat sebenarnya NGO itu dengan mungkin dijemput dengan mobil mewah, dengan mereka udah dipersiapin, sedangkan kita kan dengan persiapan apa adanya, tapi kita bawa bantuan karena kita mau maksimalkan bantuan gitu. Ngapain sih antum sampai mau ngelakuin itu banget? Dulu itu belum populer loh, ibaratnya ke pengungsi Suriah ini kan kalau secara komunikasi ya lebih populer pengungsi Gaza lah, Palestina, Gaza. Suriah itu kan memang beritanya minim banget di sini. Kenapa antum justru malah mendedikasikan diri antum ke situ? Dulu Ana bergerak di kemanusiaan di lokal Indonesia ya. Ana dari lulus kuliah, kerja, resign, terus Ana konsen di kemanusiaan. Konsen kemanusiaan di Indonesia, saya ketemu teman, saya coba main di internasional gini. Akhirnya dia ngajak saya untuk masuk ke waktu gempa itu, Aisan coba ke bantu Turki. Tapi dia nggak mau Suriah. Akhirnya dia ngajak, ayo coba kita masuk Suriah. Kita lihat Suriah, kondisi Suriah, masuklah. Saya masuk itu saya nggak pernah nemuin sesuatu yang indah itu di Suriah, di mana-mana selain di Suriah. Indahnya gimana maksudnya? Indahnya itu gimana ya? Orangnya ramah. Oh iya. Terus saya ini bawa cuma sekedar pakai sembako yang mungkin dengan nilai 500 sampai 1 juta. Tapi yang mereka keluarkan itu lebih dari 1 juta. Saya heran, kamu ini nggak punya apa-apa, kamu di tenda, pakai kain di sambung-sambung buat atapnya. Ini dari mana? Ya, ini buat kamu, ini berkah buat kamu, hadiah buat kamu. Itu dengan buah yang banyak buah yang nggak pernah saya makan di Indonesia. Itu nikmat banget rasanya. Terus saya nggak pernah ngerasain sampai saya lapar. Saya belum makan, saya belum sarapan. Tapi dengan kegiatan yang saya lakuin ini kayak nggak ada laparnya, terus berkah gitu. Orang itu sopan. Terus mereka yang kita kasih bantuan itu mereka benar-benar nunjukin bahwasanya saya nggak butuh bantuanmu, tapi dengan kamu datang ini kebahagiaan buat saya. Sampai suatu ketika itu yang bikin saya harus kembali lagi itu ada seseorang yang saya datang waktu itu ke campnya, dia tua, orangnya tua, kotor di pinggir tendanya jelek kotor. Dia nyamperin saya, nyium kening saya. Dia bilang sama saya, tadi sebelum kamu datang ke sini 2 hari kemarin saya lapar. Tapi setelah kamu di sini tadi saya kenyang, saya nggak ada lapar, saya kenyang sekarang. Cuma saya ngeliat kehadiran kamu di sini. Kamu peduli sama saya. Bukan karena makanan ini dibantu, bukan? Belum kita bantu, kita belum. Kan bantuan belum, kita kan masih asesmen. Baru kita nanti bantuan segini, mobil datang kirim bantuan. Itu dia udah senengnya dengan kita sampai kita datang, kamu dari Indonesia jauh-jauh. Kan pertama kan mereka ngira saya kan, kamu orang mana? Kamu orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Kan dikira mungkin Pakistan atau mana, kita nggak tahu kan. Benar-benar itu mirip-mirip pakai. Iya, kan nggak tahu. Udah kita kasih bantuan, kita ngobrol. Dan nggak sampai di situ aja. Setiap kita datang, mereka itu nungguin gitu loh. Bukan nungguin kita bantu. Kapan kamu kesini lagi? Kapan kamu datang ke sini silaturahmi sama kita? Jadi benar-benar saya nemuin tempat yang dibilang dalam Quran tempat yang berkah, ya emang berkah. Itu tanah gersang, tapi kok bisa buahnya enak? Itu saya heran. Buahnya enak, semangkanya gede, buahnya enak. Dan orang-orangnya emang
dari hati semua ya. Jadi buat saya ketagihan. Terus teman-teman saya nanya, kamu ngapain mau ke Suriah lagi? Saya bakal berangkat ke Suriah lagi. Sampai kayak ada kesempatan saya berangkat untuk bantu kaum muslimin. Udah. Masya Allah. Ya mungkin kalau belum ke sana belum paham ya untuk seperti apa nikmatnya ke sana ya gitu. Ya, yang saya tahu di Timur Tengah yang cantik-cantik di sana ya, di Syria ya. Masya Allah. Masya Allah. Jangan sampai berubah niat nanti, jangan-jangan. Nah, ini yang unik. Kenapa kayak antum nih ya datang ke sana lewat perbatasan Turki gitu. Kenapa nggak lewat jalur resmi aja? Ya bandaranya Syria segala macam gitu kan. Kenapa harus lewat pintu belakang yang kemudian bisa aja banyak suuzon di sana kan? Iya. Kemudian nanti disangka organisasi terlarang lah segala macam. Karena ada pintu masuknya bandara. Kenapa nggak lewat situ? Ini samalah kayak Gaza kan, pemerintah resminya itu Bapak Mahmud Abbas itu kan berada di Ramallah di tepi barat kan. Tapi Gaza ini kan dikuasai oleh kelompok Hamas yang bisa dibilang dia ini tandingannya Mahmud Abbas, bukan pemerintah resmi. Kenapa kita harus ke Hamas? Karena lokasinya di Gaza. Kenapa kita membantu Gaza? Karena lokasinya di Gaza di situ. Yang kita tidak perlu membantu Gaza lewat Pak Mahmud Abbas dulu. Gak bakal nyampe. Beda jalur. Nah, begitu juga Suriah kan korban ini kan karena serangan pesawat tempur, pemboman itu kan yang melakukan kan pihak Bashar al-Assad, Rusia dan kawan-kawan yang punya senjata berat kan. Itu membuat pengungsi itu lari ke arah Turki tuh. Merasa semoga saya didapat perlindungan dari Turki karena Turki kan istilahnya dia kontra dengan Assad gitu. Nah makanya kita mau nggak mau harus wilayah oposisi itu lewat Turki karena garis perbatasannya lewat Turki. Nah wilayah yang pengungsi ini ada namanya itu perjanjian deeskalasi Astana yang itu di Turki, Rusia dan Iran itu untuk zona aman bagi pengungsi itu. Nah kita lewat situ. Kita tidak perlu ke Damaskus karena memang beda jalur. Kita bisa ke Damaskus nih, mau ke wilayah itu ya nggak bisa karena itu kan dianggap musuh sama rezim Bashar al-Assad. Oh gitu. Ya, kita bawa bendera rezim Bashar al-Assad ke daerah oposisi bakal heran, mereka marah ini. Kemarin kan kalau nggak salah Kak Zaskia Meka ke wilayah oposisi kan beberapa waktu yang lalu kan di ininya ada logo bendera yang lama, bendera Bashar kan diprotes sama warga. Bendera kami yang ini loh, yang sekarang ini yang oposisi ini yang hijau, putih sama hitam ada 3 bintang merah. Nah itu yang mereka yang menguasai wilayah yang misalnya pengungsi ada di wilayah mereka gitu. Oh, ya paham. Jadi ibaratnya kenapa nggak masuk secara resmi? Karena jalur resminya dikuasai oleh rezim waktu itu ya. Sebenarnya resmi juga Mas. Soalnya kan Turki dan rezim ini punya perjanjian menengahi gencatan senjata. Beda pintu lah ya maksudnya. Beda pintu aja ya. Oke. Nah, pertanyaan ini kan berarti berdua ini kan sempat merasakan ketika Syria itu berada dalam kekuasaan rezim Bashar al-Assad. Iya. Nah, kalau menurut antum berdua nih, emang sejenis kekejaman seperti apa sih gitu yang terjadi yang antum paham berdua nih ya, yang antum tahu sejauh ini kan karena mungkin belum banyak teredukasi ke masyarakat. Mungkin banyak yang baru kaget dikarenakan ternyata ada penjara kayak gini, ternyata ada kekejaman seperti ini yang nggak kalah-kalah dengan apa yang ada di Gaza. Iya. Bedanya belum ada sosmed aja yang bisa terakseskan saat itu kan gitu. Ternyata pernah dijatuhin bom kimia juga segala macam. Malah yang saya ngelihat yang cukup miris itu kalau nggak salah keluarannya TRT atau siapa tuh yang ada wartawan Syria kemudian mengungsi ke Belanda atau kemana gitu. Kemarin. Balik lagi. Nggak keluar lagi ketika di proses ada jenazahnya di situ gitu. Padahal sih ngapain juga dia balik gitu kan ya. Kalau menurut Anda gimana? Kekejamannya seperti apa sih sebenarnya? Ya kita ngelihat kekejamannya benar-benar nggak bisa kita ekspektasinya seperti kejaman di Indonesia ya. Mungkin kalau saya bilang ke teman-teman, penderitaan kalian di sini tuh nggak ada apa-apanya penderitaan di sana. Kalau kalian udah masuk ke Suriah, kalian udah nggak mau namanya nggak akan terlena dengan ngelihat kekejaman apapun bagi kalian udah biasa. Dulu saya lihat orang di Indonesia yang lihat orang di Indonesia sampai dia kelaparan, saya kasihan orang itu. Saya ke Suriah pulang di Suriah saya ngeliat kamu itu masih enak. Kalau lihat di sana kekejamannya, contoh kecil aja mereka menceritakan seperti berapa tahun kemarin, setahun yang kemarin saya sempat masuk Suriah sama anak muda. Anak muda ini kuliah di luar negeri di Inggris, dia kuliah. Dia bilang sama saya ketemu ibu saya di usia 4 tahun. Saya sekarang nggak tahu ibu saya seperti apa, saya nggak tahu. Ini hari pertama saya pulang dengan cara apapun saya lakuin, saya kepingin ketemu ibu saya. Ketemu akhirnya. Bareng sama saya satu mobil, ditemuin sama saya salah satu saya yang sama saya ini, dia ketemu. Dia menceritakan semua di mana kehilangannya. Ini bukannya di penjara ya, ini yang di luar penjara. Ini saya dengerin aja udah parah banget.
Apalagi yang dalam penjara yang sangat sampai saat ini beberapa mereka telepon ke saya bahwa saudara saya belum ketemu, namanya ada tapi belum ketemu, di mana sekarang keberadaannya saya nggak tahu. Saya udah nyari di mana-mana nggak ketemu. Kekejamannya itu udah nggak bisa kita bayangkan lah kekejamannya seperti apa. Saya itu dari orang-orang dapat cerita kesaksian tentang itu. Jadi pembunuhan tuh dari pakai silet, jarum sampai yang paling berat tuh ada semua di Suriah tuh. Yang misalnya di sayat semua korban nih. Ada tuh yang korban pertama tuh Hamzah Al-Khatib tuh dari disulut rokok meninggal kan, ada semua tubuhnya memar-memar semuanya. Kemudian ada juga yang itu diperkosa sama namanya di sana itu ada Syabihah sampai meninggal dunia. Syabihah itu milisi paramiliter yang direkrut dari kelompok-kelompok kriminal gitu, dari narapidana yang mau loyal sama Assad, dipakai untuk menyerang wilayah oposisi ini. Orang-orang yang dianggap menentang Assad itu bakal dikerain Syabihah di situ, yang laki-laki dicincang pakai parang, yang perempuan ditusuk-tusuk segala macam. Itu terjadi di wilayah Houla Massacre tahun 2012. Itu tuh ada investigasi PBB-nya, ratusan orang dalam satu kampung itu menjadi korban penyerangan Syabihah itu. Itu yang terdata, yang nggak terdata itu lebih banyak lagi desa-desa yang lain itu. Kemudian penggunaan senjata bom-bom itu semua ada di Suriah, mulai dari mortar yang kecil itu ditembak misalnya di camp kan misalnya tenda doang meledak itu kena semua kan, tembus semua orang di sekitarnya. Kemudian ada bom barrel itu tong atau apapun yang bisa diisi dengan bahan peledak, dikasih paku-paku, dikasih kalau di sini gotri supaya jatuh tuh menyebar bijinya, kena orang banyak. Itu tidak punya akurasi itu, jadi asal jatuhin aja ke tempat kampung warung warga sipil. Terus ada juga bom termobarik, itu bom yang membakar tuh. Itu bisa bukan hanya apinya yang mematikan, tapi juga dia menghabiskan oksigen dalam beberapa ratus meter di sekitar pusat ledakan. Jadi orang yang berada di jangkauan pembakaran itu bakal istilahnya mati lemas gitu. Karena nggak ada oksigen. Terus selain itu ada juga bom fosfor. Itu yang membakar kulit kan, fosfor tuh istilahnya kalau kena air justru makin panas kan, bereaksi dengan air. Jadi itu sampai terbakar sampai tulang tuh ada di Suriah tuh, di wilayah Idlib dan sebagainya. Itu tulangnya sampai ini terbakar sampai tulang, nggak bisa dikasih siram air malah tambah panas kan. Reaksinya tambah Kemudian ada juga bom kimia yang paling populer tuh bom sarin. Itu bom itu sedikit tuh langsung melumpuhkan otot-otot manusia. Jadi dia tuh langsung nggak bisa bernapas korbannya. Jadi berusaha gini tapi tidak ada udara yang tersedot karena sudah istilahnya otot-otot dalam pernapasannya itu sudah lumpuh semua. Hanya dalam 5 menit perlahan dia matinya perlahan. Jadi dia sadar merasakan, lama-lama hitam, akhirnya sesak napas kayak tenggelam, akhirnya mati. Karena narik napas pun otot paru-parunya udah nggak kerja. Nggak bisa karena nggak ada yang bergerak gitu. Dia kan ini aja bagian depan kayak ada. Ini kan ada mati ya, nggak ada. Terus ada juga bom klorin. Bom klorin itu kalau masuk paru-paru manusia dia bakal jadi asam klorat atau apa tuh. Itu tuh di dalam itu asam itu bakal melelehkan sel-sel di dalam pernapasan, itu menyebabkan dalam paru-parunya rusak, meninggal dunia. Itu ada jenis-jenis bom seperti itu. Kemudian ada juga bom yang untuk menghancurkan bunker buster. Jadi kan dulu mereka tuh banyak yang menggali tanah di gua untuk bersembunyi dari serangan pemboman kan. Tapi setelah ada Rusia kan punya bom itu. Dia bisa menembus tanah, masuk beberapa meter, setelah masuk baru meledak kan, bisa menghancurkan struktur di bawah tanah. Mereka terkubur di bawah tanpa bisa dievakuasi. Itu terjadi di Aleppo Timur yang pada tahun 2016 itu dikepung kan. Waktu itu sempat populer, Aleppo is burning. Itu Aleppo Timur tuh. Itu banyak orang yang korban bom bunker buster itu sampai sekarang mungkin tidak dievakuasi karena masih berada di dalam bawah tanah itu. Jadi itu pelakunya salah satunya Rusia juga. Rusia kan istilahnya dia dulu itu blok timur kan. Bashar ini kan keluarganya ini kan dari Partai Bats. Partai Bats itu kan sosialis kiri kan. Pada masa perang dingin itu mereka lebih pada blok Uni Soviet kan. Setelah Uni Soviet runtuh, dia kan jadi penggantinya Rusia. Jadi dia merasa blok di situ Rusia. Nah, ketika itu Bashar pada tahun 2015 itu kelompok oposisi merebut kota Idlib. Bashar itu khawatir mereka bakal seperti sekarang ini yang dari Aleppo bisa menang semua. Dia takut efek domino, jadi Iran kemudian membujuk Putin supaya membantu Bashar untuk bertahan. Setelah itu Putin kan setuju pada masuk tuh pada tahun 2015 bulan September. Pertama itu yang diserang itu bukan ISIS. Dulu kan Putin alasannya menyerang ISIS. Yang pertama diserang itu oposisi, jadi kelompok-kelompok Ahlus Sunnah ini yang Sunni ini diserang sama dia. Salah satunya itu kita punya pabrik roti di Latakia tuh, di dekat kota Salma namanya. Itu yang pertama kali itu Rusia masuk itu dia mengebom di area situ. Jadi sebelum Rusia ngebom itu kita alhamdulillah sempat mengevakuasi pabrik roti ke wilayah yang lebih aman. Kita bangun pabrik roti itu. Kita bangun pabrik roti,
Baru bangun di situ. Iya. Bangun di Suriah dulu, kita take over lah, bukan membangun. Masih ada pabrik. Udah ada pabriknya, dibayarin. Tapi tidak ada yang produksi. Jadi kita take over nih, saya beli nih. Waktu itu belinya berapa ribu dolar gitu per hari, butuh 1 ton. Waktu itu gandum itu sebelum perang Rusia Ukraina itu gandum di sana murah juga kan. Jadi 1 ton sekitar $100. Jadi kita biayai 1 ton per hari lah, sebulan berarti sekian. Yang pemiliknya setuju, ya udah, ini saya kasih, istilahnya saya jadi hibahkan buat perjuangan memberi makan masyarakat sipil di situ, memberi makan korban perang. Akhirnya selama 2 tahun itu bisa produksi sejak 2014 kan. Baru setelah Rusia masuk, pabrik terpaksa dipindahkan. Kita buat pabrik baru. Sampai sekarang masih produksi. Tapi udah independen, bukan di bawah lembaga lagi. Jadi sistemnya itu pinter orang Suriah itu. Dia itu memproduksi, kan ada harga nih. Dia jual tuh harga untuk balik modal. Dari keuntungan itu bakal dia pakai buat membantu orang sekitar. Dan sisa roti yang sudah balik modal ini dibagikan gratis. Kalau kita jual semuanya, itu nggak akan ada yang mampu beli, nggak semua bakal laku. Tapi kalau kita bagikan gratis semua, itu tidak efisien karena bakal orang ngambil lebih banyak dari apa yang dia butuhkan. Dengan sistem kombinasi ini, dia pabrik itu bisa menghidupi diri sendiri tanpa ditopang donasi lagi sejak 2017. Awalnya aja berarti. Awalnya aja kita. Wah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman ini luar biasa juga ya. Sudah berada di sana pada saat dunia belum lihat. Jadi ibaratnya kalau rombongan ini rombongan yang jalan di kesunyian lah. Karena media belum ke sana. Ya kan? Kalau misalnya gini, sekarang bolehlah kita bilang Palestina banyak yang membantu ya. Memang karena posisi komunikasinya sedang di atas ya. Jadi memang jadi platform yang bisa dibilang semua orang hampir semua main di sana kan gitu untuk lembaga kemanusiaan. Tapi teman-teman udah duluan masuk ke Syria. Ada banyak nggak Indonesia semuanya sana? Waktu itu lumayan sih, waktu misalnya kalau Suriah itu naik turun juga ada isu misalnya gas kimia naik, bantuan dari Indonesia kan dulu lewat Turki tuh banyak ada isu ini naik, tapi banyak kan naik turun tuh. Sedangkan kalau Palestina kan udah membangun istilahnya membranding perjuangannya itu udah 70 tahun lalu gitu. Jadi mereka itu semua itu sudah orang Palestina itu sudah kompak, memang hitam dan putih gitu antara Israel dan Palestina, perjuangan dan penjajah gitu. Kalau Suriah kan beda, Suriah ini kan ada banyak kacamata berbeda gitu. Ada yang kita sebagai ini mendukung yang pro Rusia, ya dukung Rusia mau apa aja didukung, yang pro Syiah, yang kubu Iran apa aja yang Iran lakukan didukung tanpa memedulikan siapa yang korban, siapa yang pelaku. Kalau kita sebagai orang kemanusiaan kan siapapun yang melakukan mau dia Sunni sealiran dan kita, mau dia Syiah, kalau dia membunuh orang jahat, kita harus ungkap, itu harus tunjukkan kesalahan mereka. Ya seperti ada gini, orang dunia menganggap bahwa wajahnya Islam tuh di ISIS dulu kan. Soalnya gitu. Padahal umat Muslim sendiri juga mengecam ISIS. Sebenarnya kan. Orang yang pertama disembelih ISIS mau tahu apa? Siapa? Itu pejuang Ahror Syam namanya, diculik langsung dipotong. Itu jauh sebelum ISIS tuh mendeklarasikan khilafah. Itu kan si Abu Bakar Baghdadi kan ceramah di Irak tuh sekitar 2014. Itu akhir 2013 dia udah memotong duluan kepala pejuang-pejuang Ahlussunnah di Suriah. Jadi ketika ISIS masuk itu menguntungkan Bashar al-Assad karena oposisi melemah waktu itu. Jalur suplai di perbatasan Turki dihabisin juga sama dia gitu. Dihabisin, dikuasai sama dia semua. Perbatasan Turki itu hampir semua dikuasai kecuali daerah yang namanya Azaz itu. Proksi juga bukan sih mereka tuh? ISIS itu bisa dibilang dia tuh dimanfaatkan semua pihak. Pertama orang-orang Eropa, orang-orang Barat ini kan ada orang-orang radikal. Dia ingin membuang orang radikal gimana atasnya? Ya udah kita biarin dia hijrah ke ISIS. Kemudian Turki juga memanfaatkan ISIS itu untuk menghancurkan kelompok Kurdi di Suriah gitu. Dia memanfaatkan, jadi ISIS mau lewat masuk situ, mau dari wilayah mereka kan hijrahnya itu lewat wilayah Turki dibiarin. Kemudian Rusia juga kan ada orang-orang di wilayah Chechnya dan sebagainya di kasus itu kan dianggap radikal tuh. Silahkan kalian pergi ke ISIS gitu. Ya seperti itu. Kemudian yang tadi Amerika kan yang istilahnya dia menyemai gitu lah, mengumpulin orang, disiksa. Jadi di penjara dia itu kan banyak pelecehan, itu penistaan, sebagainya. Itu kan orang-orang pasti nggak mungkin orang keluar dari penjara Amerika itu jadi pendukung Persib kan, nggak mungkin. Pasti dia jadi marah kan, emosinya kan. Akhirnya mereka bertindakan di luar batas gitu. Mulai itu di Irak juga waktu mengambil kota Mosul juga agak aneh juga. Jadi misalnya ada 800 ISIS nih, di kota itu ada 30.000 tentara Irak. Tiba-tiba 30.000 tentara itu pergi gitu. Dan ISIS itu menguasai Mosul. Kan ini aneh kan? Jadi ada konspirasi bahwa memang dia ini ingin dibiarkan untuk
membuat kacau di wilayah Sunni supaya Sunni lemah gitu. Nah, habis itu dia masuk Suriah. Suriah ini dia tuh musuh utama dia tuh pejuang Sunni. Kenapa? Karena dianggap murtad. Bagi dia memerangi orang murtad itu lebih utama daripada memerangi misalnya Rusia apa sebenarnya. Ya, akhirnya kan ya udah Bashar ya ini menguntungkan saya nih masuk mereka kan. Setelah itu ISIS mengambil wilayah timur, wilayah kaya minyak semua diambil. Menutup semua jalur suplai oposisi dari Turki itu kecuali dikit aja yang daerah Idlib dan Azaz itu. Baru setelah itu dia mendeklarasikan khilafah kan katanya di kota Rokoh tuh. Banyak orang yang tertarik dengan ISIS. Konsep itu. Perbedaannya itu kalau ISIS itu dia tuh dengar demokrasi itu murtad, dengar nasionalisme itu murtad. Seperti itu. Jadi orang kelompok yang dianggap memperjuangkan demokrasi atau nasionalis itu dianggap murtad gitu. Tasabuh gitu. Demokrasi itu kan istilahnya mengganti hukum Allah dengan hukum kesepakatan publik. Kemudian nasionalisme itu asobiah yang bertentangan dengan Islam gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau dilihat memang korban dari si ISIS ini adalah banyak kan juga orang Islam semua yang digoreng. Islam lebih banyak. Waduh, sebenarnya tapi yang digoreng di luar wajahnya orang Islam dan yang dibunuh non Muslim kan begitu kan? Iya. Yang dipublikasikan yang nyerang Eropa, dia kan menyerang Eropa juga kan. Ya jadi pertanyaan kan sampai sekarang juga nggak nyerang Israel sampai sekarang. Ya pernah itu ada kota Metasil dekat Dar'a itu ISIS menguasai kota itu pas berbatasan dengan Golan yang dikuasai Israel, tapi dia nggak pernah perang. Kenapa begitu? Karena mereka ISIS itu berlogika ini prioritas kami ya, ini kalau menyerang Israel gue langsung dihancurin habis nih. Kalau kita nyerang oposisi ya gue bisa menguasai wilayah tambah luas kayak gitu. Mereka logika mereka juga sebenarnya logika pragmatis juga kalau dalam pragmatis ya. Ada kepentingan dunianya juga di situ. Israel tuh kenapa orang pada Israel tidak mau menyerang dia langsung? Israel tuh punya kelebihan karena dia punya angkatan udara tuh sangat presisi. Kalau bahasa tadi kan asal jatuhin bom itu kan tidak presisi nih, asal jatuh. Israel itu kita ada di sini nih, HP kita ini bisa terdeteksi langsung kepala kita diledakin sama dia. Seperti itu. Jadi mungkin dalam pandangan kelompok-kelompok ini tuh kalau nyerang Israel nanti gue mudaratnya bagi gue lebih besar gitu. Gue mendingan nyerang yang ini aja deh gitu, kayak gitu sih. Masya Allah. Jadi sebenarnya politis juga ya. Politis juga mereka, cuman mereka membawa ideologi takfir aja, takfiri. Nah kalau dengan fakta yang baru terungkap sekarang nih, beberapa penjara gitu segala macam gitu kan, itu kejem banget gitu ya. Ada Setnaya, ternyata itu bukan cuma Setnaya doang ternyata ada ratusan ya. Apa yang antum tahu mengenai itu? Saya pernah mewawancarai orang tuh, masih laki-laki, bapak beberapa anak ini, dia tulangnya ini disiksa tuh sampai nyatu nih, tulangnya 2 tulang dan ini kan kanan kiri ada nih, itu disiksa nyatu, tubuhnya bengkok nih, kakinya bengkok tulangnya karena disiksa terus nih. Jadi dia berusaha pemulihan habis penyiksaan sebelumnya disiksa lagi, jadi akhirnya tubuhnya nyatu nih. Daging dalam sini udah terkoyak, tulang ketemu tulang. Ngeri. Itu yang dibiarin hidup lagi ya? Itu dibiarin hidup karena keluarganya ini punya duit. Keluarganya ada yang migrasi ke Eropa, punya duit. Jadi orang dibiarin hidup itu karena keluarganya bayarin tentara itu untuk jadi istilahnya bank berjalan lah. Nanti kalau dia nggak mau nyuplai, siksanya tambah naik. Kalau dia berani bayar mahal, baru bebasin. Gitu. Wih, ngeri juga tuh. Kalau yang antum tahu? Ya seperti itu. Jadi banyak dari mereka di camp-camp pengungsian itu banyak mereka yang udah bebas dari penjara dengan cerita mereka kan. Jadi mereka harus keluar dengan biaya yang cukup mahal. Ada sampai yang terakhir kemarin saya ketemu itu sampai 200 juta mereka bayar untuk hanya sekedar keluar. Tapi mereka keluar dengan keadaan yang nggak seperti awalnya. Jadi ingatannya kurang baik. Terus cara ngeliat kita itu dia masih, kamu siapa, masih susah diajak ngobrol. Sarafnya udah hancur gitu, sarafnya udah rusak. Anak kecil-kecil itu saya lihat ini ada 2 ibu datang ke saya, dia ngomong saya punya 2 anak hafid Quran katanya. Dua-duanya dalam keadaan cacat dan saya lahirkan di dalam sel. Astagfirullah.